Ada hal yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Keinginan untuk mengontrol segalanya sebenarnya adalah bentuk ketakutan terdalam kita terhadap ketidakpastian. Kita dibesarkan dalam budaya yang memuliakan kepastian, rutinitas, dan pola-pola lama yang terasa akrab. Kita diajarkan bahwa menjalani hidup sesuai pola yang kita kenal adalah tanda kematangan, padahal bisa jadi itu adalah bentuk ketakutan untuk mencoba kehidupan yang lebih luas. Mengubah pola lama terasa asing bagi kebanyakan orang, karena kita terbiasa hidup dalam pengulangan. Kita melakukan hal-hal yang sama, menemui masalah yang serupa, bertemu orang-orang berbeda tapi dengan konflik batin yang mirip. Pola itu terasa aman, karena familiar. Tapi justru dari situlah akar keterikatan terbentuk. Kita tidak ingin keluar dari zona nyaman, karena tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Akibatnya, kreativitas terhambat, keberanian menjadi tumpul, dan intuisi perlahan terkubur oleh perencanaan serta kalkulasi yang berlebihan. Pemrograman lama ini bukan kebetulan. Ia dibentuk secara kolektif agar manusia tetap berada dalam kondisi tertidur, tidak menyadari kekuatannya, tidak menggunakan kehendak bebasnya, dan tidak mengenali kemampuan alaminya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja mereka yang merancang sistem tersebut, mereka yang mendapatkan kekuasaan dengan cara memanipulasi kesadaran umat manusia yang belum terbangun. Karena terbiasa dikendalikan, manusia pun belajar untuk mengendalikan. Kita belajar untuk mengontrol kehidupan kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, bahkan situasi yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan. Kita menyangka bahwa semakin kita bisa mengatur, semakin aman hidup akan terasa. Padahal, keinginan untuk mengontrol lahir dari kegelisahan batin, dari ego yang takut kehilangan, takut gagal, dan takut kecewa. Maka tak heran jika kita terus-menerus merasa terkekang. Entah oleh tuntutan orang tua, ekspektasi sosial, beban pekerjaan, atau hubungan pertemanan yang membuat kita bingung. Di balik semua itu, ada satu akar yang sama. Kita merasa tidak bebas. Kita hidup seolah harus selalu mengikuti kehendak orang lain. Dan itu membuat kita kehilangan arah dari jati diri kita sendiri. Jika direnungkan lebih dalam, semua situasi itu adalah cermin dari batin kita sendiri. Kita menarik pengalaman yang sesuai dengan energi dalam diri. Jika kita suka mengekang diri sendiri, maka dunia pun akan memperlihatkan situasi yang membuat kita merasa terkekang. Maka untuk bisa membebaskan hidup, kita perlu membebaskan diri terlebih dahulu. Transformasi tidak bisa dimulai dari luar. Ia hanya bisa dimulai dari dalam. Kita tidak bisa mengontrol orang lain atau situasi, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dan dari situlah perubahan sejati dimulai. Tentu ini bukan proses yang mudah. Butuh keberanian untuk menghadapi sisi-sisi gelap dalam diri sendiri. Butuh kejujuran untuk mengakui bahwa kita telah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan butuh kesadaran untuk berhenti menyalahkan orang lain atas hidup yang kita jalani. Jika kita ingin keluar dari pola lama, maka kita harus menciptakan kebiasaan baru. Mulailah dari hal kecil, ubah rutinitas, buka ruang untuk kemungkinan baru, dan belajarlah untuk tidak lagi mengulang reaksi lama terhadap masalah yang sama. Misalnya, jika selama ini kita selalu marah ketika seorang teman mengabaikan kita, cobalah untuk tidak lagi merespon dengan kemarahan. Lepaskan keterikatan terhadap hubungan yang membuat kita merasa terkendali atau harus mengontrol. Sebab dalam hukum energi, apa yang kita genggam terlalu erat justru akan menjauh. Energi baru hanya bisa datang jika kita melepaskan energi lama. Jika kita masih merespon kehidupan dengan cara yang sama, maka pola yang sama akan terus berulang. Tapi jika kita memilih untuk mengalir, menerima apa yang terjadi tanpa melekat, maka kita akan melihat bahwa pelajaran itu telah selesai.
Praktik mengalir bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengalir berarti selaras dengan aliran semesta, percaya pada waktu ilahi, dan membuka ruang untuk yang lebih tinggi hadir dalam hidup kita. Penting untuk diingat, mengontrol orang lain sama dengan mengintervensi jalannya karma mereka. Dan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Maka jika kita ingin benar-benar hidup dalam damai, kita perlu menerima bahwa perubahan dan kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Semakin kita mengizinkan diri untuk melepaskan, semakin kita akan terhubung dengan hukum-hukum universal yang lembut namun tegas. Hidup akan terasa lebih ringan. Kesadaran akan tumbuh tanpa harus dipaksakan. Dan kebahagiaan pun bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan ditemukan dalam keheningan batin yang jujur. Sebab pada akhirnya, hanya dengan transformasi diri, kita bisa keluar dari siklus berulang yang melelahkan. Hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang keberanian untuk mengalir bersama semesta dan mempercayai bahwa setiap kejadian membawa kita pada versi diri yang lebih utuh.